Konflik itu terjadi ketika kita bineka saja tidak melihat bahwa kita juga tunggal ika. Jadi bineka tunggal ika ini sebenarnya jargon spiritual. Tidak pertama-tama dia berarti bahwa kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi hakikatnya satu Indonesia. Ya, itu makna selanjutnya. Tapi hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika itu jargon spiritual, bahwa dari secara spiritual ketuhanan, realitas itu satu. Cuma manifestasi duniawinya itu banyak. Kebaikan itu ketika diterjemahkan oleh masing-masing orang, masing-masing budaya, masing-masing agama, keluarnya macam-macam. Tapi hakikatnya dia satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita memang berbeda-beda, tetapi esensinya satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sadarilah bahwa perbedaanmu dengan orang lain itu level manifestasinya. Hakikatnya satu. Jadi sadarilah ini biar kita tidak mudah terjebak oleh yang saya bilang tadi di awal, konflik. Konflik itu terjadi ketika kita bineka saja tidak melihat bahwa kita juga tunggal ika, bahwa kita juga satu. Cuma kita tidak mungkin hanya lihat ika saja, tidak melihat bineka. Kalau lihat ika satu saja, tidak melihat terjemahnya dalam realitas, ya nanti kita hanya jatuhnya di ideal-ideal, konsep-konsep. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu macam-macam, hakikatnya satu. Dulu waktu zaman Orde Baru itu semuanya mau diseragamkan. Fokusnya ada pada ikanya. Begitu ganti orde jadi orde reformasi, setiap klaster budaya boleh ngomong, yang lahir kebinekaan yang luar biasa. Jadi zaman Orde Baru kita fokus di ika, kehilangan bineka. Era reformasi sampai hari ini kita fokus di bineka, kehilangan ikanya, kehilangan kebersamaannya, kehilangan kesatuannya. Itu yang sebenarnya kunci permasalahannya. Lu macam-macam boleh, tapi harus ada kesadaran kebersamaan, visi yang sama, visi yang satu. Jadi itu luar biasanya nenek moyang kita. Bahkan kayak orang Jawa menerjemahkan ini kan dengan berbagai simbol slogan. Saya ingat orang Jawa punya semboyan, mangan ora mangan ngumpul. Oh, itu kan kearifan yang luar biasa. Meskipun dari sisi kebinekaan kita makan atau tidak makan, kita tetap bersatu. Kita tidak akan saling mengkhianati hanya gara-gara yang satu makan, yang satu tidak makan. Hanya gara-gara materi, hanya gara-gara makanan kita tidak akan pecah. Oh, itu simbol mangan orang mangan ngumpul. Jadi kalau diskusi sudah mentok, tidak bisa dipertemukan, ya kesimpulannya pokoknya gini ya, kita mangan orang mangan ngumpul. Jadi nanti ada pergeseran apapun, problem apapun, mungkin yang satu sejahtera, yang satu tidak sejahtera, atau kita bisa makan semua atau tidak makan semua, itu tidak jadi ukuran untuk kita berpisah. Kita tetap harus kumpul. Ya meskipun banyak orang yang ketawa kan mendengarkan slogan ini, dianggapnya ini hanya urusan perut. Enggak. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu pakai slogan ini untuk persatuan sebenarnya. Itu simbol kebersamaan yang tidak terbatasi oleh materi, tidak terbatasi oleh hanya sekedar urusan perut. Kebalikannya hari ini kan, ngumpul orang ngumpul mangan.
Apapun yang terjadi, yang penting iso mangan. Materi nomor satu itu kan yang kita sebut pokoknya ujung-ujungnya duit. Yang penting apa-apa duit. Money is power kan gitu. Uang adalah power, kekuatan. Terus hati-hati dengan 4 hal ini. Ini penghalangnya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak terjadi. Hari ini tinggal kamu cermati. Yang pertama, prejudice. Prejudice itu prasangka yang membuat kita tidak adil pada orang lain hanya karena afiliasinya dalam kelompok tertentu. Hati-hati. Ini biasanya bikin kacau. Jangan deket-deket dia. Dia pernah ke Iran loh. Lu ngapain terus kalau ke Iran? Jangan deket-deket dia. Dia pernah di Arab. Mesti dia terpengaruh. Padahal di Arab cuma jadi TKW. Apa TKI. Tapi kamu sudah ilfil duluan. Itu namanya prejudice. Ada etnosentris. Etnosentris itu menganggap etnisnya, kelompoknya, grupnya lebih tinggi, lebih baik. Jawa itu luar biasa. Yang sana, Sumatera, Minangkabau, Bukit Tinggi, itu luar biasa. Madura itu, budayanya luar biasa. Itu peradaban kosmopolitan, postmodern misalnya. Itu etnosentris namanya. Merasa diri tinggi, merasa diri besar. Nah, itu juga sering jadi penghalang kebinekaan. Akhirnya akan meranking manusia. Ini ada di level mana, aku ada di level mana. Itu sumber problem yang menghalangi kebinekaan. Atau stereotip. Stereotip itu ya kayak jangan deket-deket sama orang jenggoten. Hati-hati nanti kamu diteror. Itu stereotip. Jangan deket-deket sama yang pakai jilbab besar. Itu stereotip. Jangan deket-deket yang pakai cadar. Itu stereotip. Sebelum kita ngerti yang sebenarnya, kita sudah menempelkan label dulu. Karena atribut-atribut tertentu. Itu stereotip. Dilihat dari caranya berpakaian, itu mesti wis. Apalagi cara ngomongnya pakai ikhwan, akhwat, itu mesti wis. Itu stereotip. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi ini biasanya lebih praktikal. Orang kita kecualikan, kita halang-halangi. Ngaji filsafat ini boleh kecuali yang jenggotnya panjang. Kalau nggak mau nyukur jenggotnya, keluar aja. Itu diskriminasi namanya. Yang pakai cadar nggak boleh ikut ngaji. Itu namanya diskriminasi. Itu penghalang. Ini nanti akan jadi bibit. Pada saatnya mungkin kalau yang kita diskriminasi, kita kecualikan punya power, dia akan membalas. Dan ini akan jadi sumber persoalan. Maka hati-hati, coba kita cermati benar. Jangan-jangan kita melakukan prejudice, melakukan etnosentris, melakukan stereotip, melakukan diskriminasi. Karena ini sering jadi sumber persoalan. Hati-hati. Kalau ada yang semacam ini bibit-bibit konflik pasti itu. Pada saatnya akan lahir chaos dari prejudice, etnosentris, stereotip, dan diskriminasi. Bhinneka Tunggal Ika tidak akan lahir.